الحمد لله جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita seraya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan sekaligus kita melalui ibadah salat Jumat pada hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya, terutama di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini. Sidang Jumat rahimakumullah, mewujudkan puasa berkualitas selalu menjadi pertanyaan setiap pribadi muslim. Izinkanlah kami di khutbah ini memberikan tips bagaimana mewujudkan puasa yang berkualitas. Puasa adalah satu bentuk ibadah mahdhah, ibadah ritual yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, umat Islam. Ibadah ritual apapun yang diwajibkan kepada umat Islam, baik itu puasa, sholat, zakat, infak, sedekah, haji, umrah, semua adalah bermuatan dan berisi pesan-pesan untuk membentuk akhlakul karimah. Dengan kata lain, bahwa ibadah ritual itu adalah merupakan suatu instrumen untuk mewujudkan substansi yang terbentuknya akhlakul karimah pada perilaku ibadah orang pelaku ibadah ritual tersebut. Akhlakul karimah ini pun menjadi misi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di dunia adalah untuk reformasi moral. Namun pada kenyataan empiris di lapangan banyak orang yang telah melakukan ibadah-ibadah ritual termasuk puasanya, namun tidak memberikan dampak yang menjadi pembentuk akhirnya pada akhlakul karimah. Banyak yang melakukan ibadah sholat, puasa, haji, umrah, akan tetapi tidak bisa membuahkan akhlakul karimah. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa ada kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaan ibadah tersebut, sehingga ibadah ritual dilakukan tidak berkualitas. Di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, untuk menjaga kualitas ibadah kita, maka kita harus menghindari 5 hal yang dalam kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. 5 hal tersebut adalah merupakan perusak, sehingga kualitas ibadah kita tidak ada artinya. Maka sidang Jumat rahimakumullah, mari kita simak secara terperinci apa sebenarnya yang akan merusak puasa kita. Yang pertama yaitu tanpa ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah suatu kemunduran, bahkan kesesatan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, annal amila bila ilmin kasairi bila dalilin. Wa ma'lumun anna al-'aqba misli hadzal aqrab min salamatihi. Innal qaddira salamatuhu ittafa'an qal nadiran fa huwa ghairu mahmudin bal mazmum indal ulama. Orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi oleh orang yang rusak karena perjalanan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan dan sulit bisa selamat. Taruhlah dia bisa selamat, kata beliau, namun ia jarang mendapatkan kebaikan-kebaikan padanya. Menurut orang-orang yang berakal, ia tetap saja
tidak dipuji, bahkan dapat dicela. Bahkan dalam pendapat lain Ibnu Taimiyah, man farqad dalil dhallas sabil wala dalila illa bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia bisa tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah jelas, bila kita beribadah tanpa ilmu, maka akan merusak kualitas kita, bahkan membatalkan ibadah-ibadah kita. Yang kedua, perusak yang kedua, masih meneruskan maksiat. Nabi SAW sudah menegaskan, bahkan penceramah di setiap Ramadan sering kita dengar hadis. Rubba sha'imin hazzahu min siyamihi al-ju'i wal 'atas. Atau dalam riwayat lain juga, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Inilah orang yang masih beribadah tetapi maksiatnya jalan terus. Wa man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sarabahu. Bahkan hadis yang lebih jelas lagi diriwayatkan oleh Bukhari bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh kepada rasa lapar dan hausnya yang dia tahan. Artinya kualitas puasanya sudah berkurang. Dalam hadis lain Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarab, innama siyam minal lagwi war rafas. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni sha'imun inni sha'imun." Bila kalian berpuasa, puasalah bukan hanya menahan makan dan minum, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu warrafas. Apabila ada orang yang mencelamu dan berbuat usil padamu, maka katakanlah, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Al-lagu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah sama sekali. Sedangkan rafas adalah istilah yang setiap diinginkan oleh laki-laki atau berkata-kata kotor. Maka setiap orang yang melakukan perkataan sia-sia dan masih meluncur kata-kata kotor dari mulutnya selama berpuasa, otomatis dia tidak bisa menjaga kualitas puasanya. Yang ketiga, sidang Jumat rahimakumullah, masih pelit dengan hartanya di dalam bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan Rasulullah SAW ajwadu, beliau lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lain. Sehingga sidang Jumat rahimakumullah, Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Inna fil jannati ghurfatun tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Faqala al-a'rabiyyun, "Liman hiya ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Liman ata'al kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Sesungguhnya di surga itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat bagian luarnya. Sungguh istimewa. Lantas orang Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri, "Bagi siapakah kamar-kamar itu ya Rasul diperuntukkan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya, untuk orang yang berkata benar, orang yang memberi makan, dan orang yang senantiasa berpuasa dan kemudian sholat pada malam di waktu manusia sedang tidur." Sungguh jelas sidang Jumat rahimakumullah bagaimana motivasi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di bulan Ramadan kita harus memperbanyak memberikan makan orang-orang yang berpuasa, memberikan buka puasa dan lain sebagainya, serta sedekah-sedekah yang lain. Yang keempat, untuk menjaga kualitas puasa kita harus kita menghindari perusak yang keempat, yaitu puasa tetapi tidak sholat. Ini paling kebanyakan di daerah-daerah kita. Para fuqaha ketika ditanya apa hukum berpuasa namun mereka meninggalkan sholat, mereka menjawab, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima, karena orang yang meninggalkan sholat dalam rujukan hadis-hadis itu adalah dinilai murtad, bahkan jatuh kepada kekafiran.
Dalil ini bahwa meninggalkan salat termasuk bentuk kekufuran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 11, "Fa in tabu aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mengetahuinya. Alasan kedua, kenapa pendapat ulama mengatakan demikian? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarikus shalah." Pembatas ataupun pembeda antara orang muslim dengan musyrik, dengan kufur adalah meninggalkan salat. Jadi jelas sidang Jumat rahimakumullah, tidak akan diterima puasanya karena mereka telah menyisihi perintah yang paling mendasar juga, yaitu salat. Kemudian sidang Jumat rahimakumullah, yang bisa merusak puasa kita atau kurangnya kualitasnya yang terakhir adalah salat tarawih super ngebut. Nabi SAW menyebutkan di dalam sabdanya, "Afdhalus salah tulul qunut." Sebaik-baik salat adalah orang yang lama berdirinya. Namun anehnya di zaman sekarang, begitu imam satu lembar sudah mengeluh dengan berbagai macam keluhan, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kakinya ketika salat sampai bengkak-bengkak, begitu khusyuknya beliau membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian sidang Jumat rahimakumullah, hadis dari Abu Hurairah, annahu naha an yusalli ar-rajulu muhtasiran, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang salat muhtasir. Apa itu salat muhtasir? Para ulama memberikan satu kesimpulan, termasuk padanya Ibnu Hajar rahimahullah, dan sebagian ulama-ulama menyebutkan ikhtisar atau muhtasiran itu dalam hadis di atas adalah salat yang terburu-buru, tidak ada tumakninanya, karena membaca surat, ruku dan sujud dengan begitu cepat, satu nafas. Hingga sidang Jumat rahimakumullah, perilaku-perilaku ini termasuk yang kelima, bisa mengurangi kualitas puasa kita. Semoga kita mampu menghindari 5 perusak puasa ini, sehingga puasa kita menjadi puasa berkualitas dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim.